penyidik yang mentersangkakan papa saya sendiri, Pak. Dan ketika saya menolak, saya dilaporkan penggelapan. Sertifikat atas nama ayah saya sendiri, di mana penggelapannya. Dan itu sudah naik ke penyidikan, Pak. Akhirnya saya ketemu dengan polisi yang baik. Sobat Era sekalian masih ingat ya, Charlie Chandra adalah salah satu korban dari PIK 2. Dia ditangkap, digeruduk oleh polisi beberapa waktu yang lalu saking nafsunya, dan begitu ditangkap sudah langsung disidangkan. Jadi berkas yang sebelumnya itu kemudian dinaikkan ke tahap penuntutan dan lain sebagainya. Nah, persisnya nanti ya, coba kita tanyakan kepada lawyer Charlie Chandra pada sudah sidang keberapa. Setiap Selasa sidangnya 10.30. Kita coba hubungin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bro Hosinuddin. Ya, Bang, gimana Bang? Apa kabar? Baik ya? Alhamdulillah sehat ya. Oke, tadi sidang Charlie Chandra ya. Bro Hosinuddin datang? Ya, datang tadi ya. Oke, jadi Bro sebagai salah seorang penasihat hukumnya ya? Betul. Oke, kalau kasus pidana namanya penasihat hukum, bukan kuasa hukum ya. Betul. Silakan. Tadi apa saja yang ada perkembangan kasus Charlie Chandra ini? Anda mau background, mau perkembangan tadi. Tapi saya minta mulai dari perkembangan tadi, lalu backgroundnya silakan. Biar diupdate lagi Sobat Era sekalian. Silakan. Baik, yang pertama saya mau sampaikan kepada pemirsa RH Channel juga masyarakat secara umum bahwa ke depan sidang Charlie Chandra tidak lagi setiap hari Selasa, tapi diubah hari Rabu, dan memang rencananya seminggu akan diadakan 2 kali, yakni Rabu dan Jumat. Itu tadi hasil dari putusan Majelis Hakim untuk menginformasikan penundaan. Jadi minggu depan itu geser dari biasanya setiap Selasa sidang, sekarang jadi hari Rabu, dan sidang pertama itu hari Rabu tanggal 2 Juli 2025 pasca putusan selah ya. Tadi memang putusan selah Majelis Hakim menolak eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh kami tim penasihat hukum, lagi-lagi karena memang ada beda pendapat ya, bahwa Majelis Hakim menganggap dakwaan dari jaksa sudah memenuhi ketentuan pasal 143 KUHP bahwa dakwaan sudah cermat, jelas dan lengkap. Sementara kami kan memandang dakwaan tadi tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, dan konsekuensinya harusnya batal demi hukum. Meskipun tadi kami diberi upaya hukum terkait putusan selah tadi, namun kami menyampaikan bahwa upaya itu akan kami sampaikan berbarengan dengan materi pembelaan yang nantinya akan disampaikan dalam pledoi setelah pemeriksaan persidangan. Jadi intinya tadi sidang eksepsi sudah diputus dengan putusan selah, yang intinya Majelis Hakim menganggap dakwaan jaksa sudah cermat, jelas dan lengkap, sehingga sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara, yang sidangnya akan dilakukan pertama bergeser ya hari Rabu tanggal 2 Juli 2025, dan rencananya kata Majelis Hakim sih nanti akan dibuat sidang seminggu 2 kali, hari Rabu dan hari Jumat. Itu yang perlu kami update dari hasil persidangan tadi. Dan sekaligus kami sampaikan, tadi sempat ricuh di persidangan pasca penutupan sidang, Bang. Iya, kenapa? Karena kan biasanya kan kami terbiasa mengajak terdakwa untuk menyampaikan pesan kepada pemirsa masyarakat yang ikut mengawal kasus ini melalui sejumlah media yang hadir membersamai kita. Biasanya ini tidak ada masalah pada sidang pertama, kedua, dan seterusnya. Tapi di sidang putusan selah ini tiba-tiba ada semacam upaya paksa dari jaksa untuk menarik Charlie Chandra ke arah mobil tahanan. Sementara kami masih menghendaki, kan ada waktu agar Charlie Chandra menemui istrinya dulu, sekaligus menyampaikan pesan-pesan. Tetapi tidak sempat menyampaikan pesan, hanya menemui istrinya saja. Tadi sudah ditarik-tarik dalam keadaan terbogor. Jadi tadi sempat histeris ya.
sejumlah pengunjung sidang ikut histeris karena Charlie Chandra yang sedang berpelukan dengan istrinya hanya sekedar untuk melepas diri sebentar saja itu ditarik-tarik. Dan saya ikut tadi menahan agar Charlie Chandra tidak segera ditarik mundur oleh jaksa. Dan biasanya Charlie Chandra itu keluar dari ruang sidang melalui jalur di depan dan tidak ada masalah. Hari ini tiba-tiba ditarik melalui jalur belakang, melalui akses hakim ya yang masuk lewat jalur belakang. Jadi berlebihan sekali, makanya kami tadi di dalam konferensi pers kami tegaskan ini jelas ada pesan atensi dari pemilik proyek Pantai Indah Kapuk 2, Aguan dan gengnya begitu, karena tidak mungkin ya perilaku penegak hukum seperti jaksa itu ngambil tindakan yang sevulgar itu ya. Terlihat jelas ya seperti punya kepentingan untuk agar Charlie Chandra tidak bicara kepada media, agar tidak ketemu. Padahal juga ada pesanan dari keluarga untuk menyampaikan makanan ya, titipan makanan agar bisa dinikmati Charlie Chandra di tahanan. Jadi cukup ramai tadi situasinya, begitu Bang sementara. Biar untuk refresh ya kepada Sobat Era sekalian, Charlie Chandra ini apa masalahnya dan kemudian kenapa dia disebut korban dari PIK 2 Aguan? Biar refresh ya, kita sudah tahu tapi kan Sobat Era mungkin sudah lupa mulai. Ya tadi sudah ada kan cuplikan pernyataan Charlie Chandra, saya ulangi dan biar lengkap begitu. Memang sebelumnya Charlie Chandra ini berusaha dipaksa dengan tindakan kriminalisasi agar melepaskan haknya. Negosiasi dengan Pantai Indah Kapuk 2 dipertemukan dengan timnya Aguan juga Aguan, tapi karena tidak bisa ketemu, tentu yang dimaksud tidak ketemu karena harga yang disampaikan tidak reasonable atau harga paksa gitu. Kan kita tahu di proyek Pantai Indah Kapuk 2 itu tanah-tanah raya itu hanya dibeli 50.000 perak per meter. Tentu ini sangat tidak manusiawi karena setidaknya harusnya kan di atas 500.000 atau bahkan ada yang harga 1,5 sampai 2 juta per meter kalau posisinya itu strategis. Ini dipaksa di angka 30 sampai 50.000. Ada bahkan yang komitmennya 50.000 tapi nggak dibayar, baru dibayar 30.000. Padahal sawahnya sudah mau panen. Itu terjadi di masyarakat desa Kronjo ya yang menjadi korban. Nah, khusus Charlie Chandra ini sebenarnya kronologisnya demikian. Charlie Chandra ini anak dari Sumita Chandra. Sumita Chandra pernah beli tanah dari Depit Niau. Nah, tanah ini kemudian dibalik namakan dan kemudian diurus menjadi sertifikat 005 di Lemo ya atas nama Sumita Chandra. Lebih dari 30 tahun sertifikat ini tidak ada masalah. Sertifikat hak milik tiba-tiba, ya? Iya SHM nomor 005 Lemo. Nah, itu tidak ada masalah. Tapi tiba-tiba begitu ada rencana proyek Pantai Indah Kapuk 2, tiba-tiba sertifikat ini dipersoalkan. Katanya pemilik awal itu ya pemegang tanah tadi tidak pernah menjual, katanya ya si papahnya Charlie Chandra ini ya, Sumita Chandra melakukan pemalsuan cap jempol. Nah, padahal itu sudah dibuktikan lewat sebuah putusan pengadilan perdata yang berkekuatan hukum tetap, karena mereka juga menggugat secara perdata, dibuktikan bahwa tanah ini sah milik Sumita Chandra dan sudah inkrah berkekuatan hukum tetap secara perdata. Artinya hak keperdataannya tidak beralih kepada siapapun. Tanah itu sekitar 8,5 hektar ya, itu sah milik Sumita Chandra. Nah, karena Sumita Chandra ini meninggal dunia, nah maka Charlie Chandra itu berniat untuk melakukan balik nama, berkoordinasi dengan kantor PPAT atau notaris. Nah, notaris ini yang ngurusi setelah diberi surat kuasa oleh Charlie Chandra. Saat mengurusi itu ada berkas namanya formulir 13 ya di PPN yang dijadikan syarat untuk melakukan balik nama atau nama pewaris kepada ahli waris ya, Charlie Chandra dan saudara-saudara yang karena ada saudara yang lain begitu. Nah, saat mengisi itulah yang kemudian dianggap memalsukan dokumen formulir 13. Nah kita jadi bingung kenapa kok bisa dokumen itu lari ke pihak Agung Sedayu melalui PT MBM Mandiri Bangun Makmur tadi, karena itu kan hubungannya hanya dengan BPN. Makanya kita ya mensinyalir ada oknum BPN yang bermain dengan PT Agung Sedayu Group ya melalui PT MBM yang direkturnya Nono Sampono dengan apa menyerahkan berkas-berkas itu ke PT MBM yang dijadikan sarana untuk mengkriminalisasi Charlie Chandra seolah-olah melakukan tindakan perbuatan memalsukan dokumen yang itu masuk kategori pemalsuan itu di pasal 263 KUHP begitu. Nah, ini kan yang menjadi soal kenapa sebenarnya kan itu tanah itu belum menjadi miliknya MBM, belum menjadi miliknya PT Agung Sedayu Group,
Tapi tanah itu sekarang secara de facto sudah menjadi ruko-ruko, jalan, dan sejumlah fasilitas di Pantai Indah Kapuk 2. Itu saja kan sudah keliru. Apa dasar haknya Agung Sedayu membangun kawasan itu? Nah, selanjutnya, jadi tanah itu udah terbangun ya? Sudah ada jadi ruko, ada jadi jalan, ada jadi fasilitas lainnya begitu loh. 8,7 hektar kalau nggak salah totalnya ya. Dan menariknya, sebelum dikriminalisasi ya, sertifikat yang tadinya dipegang oleh Chandra Chandra dengan atas nama bapaknya ya, Sumita Chandra, itu tiba-tiba dibatalkan sepihak oleh oknum PJS di BPN dengan dalih tadi itu cacat administrasi. Padahal menurut PP nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan hak atas tanah tadi salah satunya ya, itu tidak boleh melakukan pembatalan oleh otoritas BPN kalau usia sertifikat lebih dari 5 tahun. Pembatalan sertifikat pada sertifikat yang usianya di atas 5 tahun harus berdasarkan putusan pengadilan. Nah, ini putusan pengadilan tata usaha negara atau PETUN. Nah, ini kan kelihatan banget permainan BPN dengan oligarki. Apa dasarnya loh? Udah jelas itu sertifikat umumnya 35 tahun. Kok bisa BPN ya mengeluarkan produk hukum berupa pembatalan sepihak? Nah, yang lucu sampai hari ini status quo-nya ya, itu tanah itu tidak dimiliki oleh siapapun. Artinya kalaulah ya sertifikatnya dianggap tidak sah punya milik Sumita Chandra ya, itu juga tidak dimiliki PT MBM, juga tidak dimiliki pemilik awal atau The Pit New karena belum ada sertifikat lain yang di atas tanah tadi. Nah, dugaan kami biasanya ya secara paralel ya, oligarki Pit 2 itu membentuk satu dasar hukum yang lain ya, ini berupa SHGB yang seolah-olah SHGB itu ada di tanah milik Sumita Chandra ini atau milik Charlie Chandra sekarang ya. Nah, modus seperti itulah yang sering terjadi seperti kasus yang dialami oleh Supardi Kendi Budiarjo dan Bella. Itu juga begitu, tiba-tiba muncul SHGB di atas Giri yang dimiliki oleh keduanya, padahal Giri itu dari dulu bayar pajak rutin, tidak ada pernah yang ngeklaim. Tiba-tiba begitu Agung Sedayu mau bikin perumahan, nah terjadilah peristiwa yang membuat tanah tadi diambil alih oleh Agung Sedayu dengan dalih sudah punya sertifikat hak guna bangunan yang tadinya berasal dari BMJ, Bangun Marga Jaya. Nah, modus operandinya selalu begitu, membuat entitas lain sebelum akhirnya tanah itu masuk ke kepemilikannya Agung Sedayu Group. Jadi seolah-olah nanti dalihnya Agung Sedayu Group itu sebagai pembeli beritikat baik. Jadi yang dikorbankan itu entitas lain yang suruh maju, sama dengan Charlie Chandra. Yang suruh maju kan The Pit New, ahli waris The Pit New. Walau akhirnya dalih mereka punya hak pengelolaan dari ahli waris The Pit New. Yang lucu lagi Bang, ini kan Agung Sedayu ya melalui PT MBM ini, Mandiri Bangun Makmur, kan menyerahkan kuasa ke orang yang namanya Aulia Fahmi. Aulia Fahmi ini rekan sejawatnya si Mu'annas Alaidit. Ini udah meninggal dunia loh Bang. Pelapornya ini kuasa hukum udah meninggal dunia. Ini dipaksakan, disidangkan. Padahal kalau dalam konteks kuasa ya, kalau salah satu baik pemberi atau penerima kuasa meninggal, itu sudah putus hubungan hukumnya. Ya, yang kedua, ini juga ya si baik PT Bangun Mandiri Makmur MBM ini, Mandiri Bangun Makmur ini mendapat kuasa dalihnya kan dari The Pit New. The Pit New ini sudah meninggal. Kemudian dari ahli waris The Pit New. Orang-orang ahli waris ini sebagian juga sudah ada yang meninggal. Memang kelihatan banget kasus ini dipaksakan masuk ke persidangan sehari setelah Charlie Chandra ditangkap, itu kan langsung dilimpahkan ke kejaksaan dan tidak lama kemudian naik ke persidangan. Saya kira ini yang harus diketahui masyarakat, bahwa sejatinya modus operandi kriminalisasi melalui pasal-pasal 263, 266 itu lazim dan sering digunakan oleh aparat penegak hukum pada kasus-kasus yang berimpitan dengan kepentingan Agung Sedayu Group di area Pantai Indah Kapuk 2. Begitu Bang? Ya, jadi kalau kita lihat Charlie Chandra ini rugi 2 kali ya. Pertama kehilangan tanah, dan yang kedua malah dikriminalkan. Sekarang 3 kali Bang. Oh, 3 kali Bang. Kenapa? Sudah sempat dipenjara dulunya dia? Bukan, yang pertama dialah sudah kehilangan tanah ya. Kedua dia sudah dipenjara. Yang ketiga dia dinarasikan oleh buzzer itu sebagai mafia tanah. Jadi dihancurkan pula nama baiknya. Jadi kalau ya, kalau kita tahu banyak sekali ya korban-korban Pit 2 itu selalu dinarasikan sebagai mafia tanah. Jadi sakit sekali ya, sedih sekali ya mereka ini sudahlah kehilangan tanah, nggak dapat duit, di penjara, masih juga difitnah sebagai mafia tanah. Sama seperti
Supardi Kendi Budarjo dan Nurlela itu kan dituduh oleh kelompoknya Agung Sedayu Group sebagai mafia tanah. Padahal kalau kita bicara mafia tanah kan ujungnya adalah siapa yang menikmati tanah itu. Jadi walaupun ada yang melalui The Pit Nio, ada yang melalui PT Bangun Marga Jaya, ujung-ujungnya tanah itu menjadi asas industri properti Pantai Indah Kapuk 2 atau menjadi asas industri properti yang dikelola oleh Agung Sedayu Group. Nah, itu yang kami hendak mengajak masyarakat untuk mengerti kasus ini dari sisi kepentingan. Jadi jangan percaya tuduhan siapa yang menjadi mafia tanah, siapa yang melakukan kejahatan. Tapi ujungnya barang hasil perampasan tanah itu siapa yang memiliki? Ujung-ujungnya semua itu dimiliki, dikuasai oleh Agung Sedayu Group. Tapi waktu bertarung di pengadilan pasti namanya macam-macam itu. Penggugatnya lain, tergugatnya lain, tapi ujung-ujungnya tanah itu jadi apa? Jadi Pantai Indah Kapuk 2. Begitu Bang permainannya. Oke, ya saya juga pernah membaca ya, seolah-olah Charlie Chandra itu adalah seorang mafia tanah, pemain tanah dan lain sebagainya, penggelap macam-macam begitu ya kalau dari berita media. Karena kadang-kadang berita media juga tidak komprehensif, kadang-kadang dia sepihak atau kadang-kadang sengaja mungkin ya dalam tanda kutip dibeli, jangan-jangan begitu. Iya. Sama juga kan saat penangkapan Charlie Chandra oleh Polda Banten itu kan di framing sepihak, seolah-olah ini penjahat kelas kakap, tapi media tidak pernah yang mengungkap bahwa proses yang dilakukan Polda Banten itu bermasalah. Setelah Polda Banten mengeluarkan surat panggilan 1 dan kami sudah mengkonfirmasi belum bisa menghadiri karena panggilan tadi tidak sesuai dengan apa yang diatur KUHAP, karena tidak patut, karena kurang dari 3 hari yang diatur dalam KUHAP. Tiba-tiba penjemputan paksa dengan mendobrak pintu, masuk secara paksa, Charlie diambil dengan hanya menggunakan kaos dan celana pendek. Nah kan tindakan ini tidak pernah diungkap oleh media. Tetapi alhamdulillah karena kita punya kawan-kawan YouTuber, media-media yang online sifatnya, itu mengungkap itu semuanya. Dan itulah dugaan saya Bang, yang menyebabkan kasus Charlie Chandra ini atensinya besar. Karena setiap sidang itu penuh ruangan sidang. Dan setiap sidang Polres di Tangerang itu penuh memberikan pengamanan. Gili benar. Sampai seperti terorisme. Dan di sidang yang kemarin itu ada 2 anggota polisi bawa senjata lengkap masuk ke ruangan sidang. Saya usir. Saya bilang ini ruangan sidang yang punya kekuasaan di sini adalah hakim, harus steril dari senjata, nggak boleh ada senjata masuk. Apa urusannya? Emangnya kita teroris aja sidangnya nggak boleh begitu, langsung keluar. Nah besoknya tidak ada lagi itu senjata-senjata. Jadi ada kesan juga nakut-nakuti biar orang nggak hadir, nggak ikut menyimak. Tapi karena alhamdulillah aktivis-aktivis di Banten itu ikut karena memang tahu kasusnya, jadi tidak terpengaruh dengan intimidasi aparat dengan membawa senjata. Misalnya ya kawan-kawan dari FPPI seperti Pak Kolonel Purnawaran Nursaman, ada Bu Dr. Julia, ada Nelayan Khalid, Adi juga ada mahasiswa ya, si Rizky dari IMN, banyak sekali yang membersamai. Andi saya juga pernah hadir juga ya, iya, Bang Saidi itu juga hadir tadi memberikan statement. Dan saya perlu konfirmasi, saya lupa Bang, maaf harusnya di awal tadi, bahwa PH yang ada itu adalah gabungan dari LPHAP Muhammadiyah ya, tim dari kantornya Pak Gora ya, Fajar Gora and Partner, dan juga dari tim saya dan kawan-kawan. Jadi memang ini gabungan, sehingga perlu di publik ketahui bahwa ini bukan perjuangan yang sifatnya komersil dari sebuah kantor hukum, tidak. Ini perjuangan publik dependen dari sejumlah lembaga, terutama yang dimotori dan dikoordinatori oleh LPHAP Muhammadiyah dari pimpinan pusat Muhammadiyah, yang dikoordinatori oleh Bang Gufroni SHMA. Begitu. Oke. Iya, silakan closing statement, mungkin imbauan atau apapun kepada sobat era sekalian untuk pay attention terhadap kasus ini, dan juga barangkali kepada pemerintah, kepada penegak hukum, kepada Prabowo mungkin, karena kita kan menginginkan pada era Prabowo ini tidak ada kriminalisasi, tidak ada orang yang dipenjara karena dia bersuara. Karena Charlie Chandra ini karena dia melawan, karena dia bersuara, makanya kelihatannya dia mulai dikriminalisasi begitu ya. Silakan. Betul. Karena kan sebelumnya kasusnya sudah SP3. Nah, Charlie Chandra tetap bersuara di sejumlah podcast juga, termasuk podcast di RH Channel ya, di berbagai channel yang lain juga. Itu yang menyebabkan kemudian SP3-nya itu yang tadinya mereka yang mengupayakan, kemudian mereka gugat, dan setelah SP3 digugat, itulah kasus ini jalan kembali. Nah, himbauan saya ada beberapa hal. Yang pertama, kepada masyarakat, saya himbau untuk selalu cross-check, tabayun, dan jangan hanya melihat ya kasus ini dari perspektif Agung Sedayu Group atau perspektif
para pengembang, perspektif oligarki. Justru yang lebih objektif harus dilihat dari perspektif rakyat, termasuk perspektif Charlie Chandra dan korban-korban perampasan tanah lainnya. Dari sanalah kita bisa memahami hakikat atau realitas dari kasus ini sebenarnya seperti apa. Apakah kasus pemalsuan atau sebenarnya kasus korban perampasan tanah yang kemudian dikriminalisasi setelah tidak mau dibungkam atau tidak diam. Dan faktanya adalah yang kedua ini. Ini adalah kasus kriminalisasi dengan modus operandi pasal tentang pemalsuan dokumen yang kemudian tujuannya adalah untuk membungkam dan memaksa Charlie Chandra untuk mau berdamai dengan draft perdamaian yang sudah disiapkan oleh oligarki. Yang kedua, saya sedih dan prihatin sekali lah aparat penegak hukum baik di tingkat kepolisian dan hari ini di tingkat kejaksaan kok mau-maunya. Janganlah ikut sebagai pihak, harusnya menjadi penengah, bahkan menjadi pengadil. Dengan cara apa? Ya setidaknya kalau tidak bisa memberikan substansi keadilan, setidaknya ya dari sisi prosedur prosesnya berilah keadilan. Janganlah lebay gitu loh. Apa sih yang dilanggar kalau seorang terdakwa ketemu dengan istrinya? Apa sih yang dilanggar kalau seorang terdakwa ingin menyampaikan sesuatu kepada orang-orang yang hadir mendukung dirinya? Ini kan sesuatu yang normatif saja. Janganlah vonis itu belum diputus oleh hakim, tapi penegak hukum yang punya kewenangan dalam hal ini sekarang jaksa sudah seperti memberikan vonis tersendiri kepada Charlie Chandra. Yang ketiga, saya kira kepada pemerintah tadi juga sudah dihimbau oleh Bang Said Didu, jangan kemudian memberikan pembenaran bahwa hari ini kekuasaan dikendalikan oleh oligarki. Ya, otoritas yang berkuasa sejatinya adalah oligarki melalui kasus yang dialami Charlie Chandra sebagai salah satu contohnya, di mana para penegak hukum lebih tunduk kepada oligarki ketimbang mengikuti apa yang ada dalam norma-norma konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Saya kira pesan dari Bang Said Didu tadi cukup tegas begitu ya. Dan saya kira tadi jeritan-jeritan masyarakat yang ada di sidang tadi yang tidak ridho ya perlakuan jaksa kepada Charlie Chandra ini, sebenarnya kalau sampai ya diketahui orang-orang di istana ya Pak Prabowo harusnya malu gitu loh. Ini terjadi bukan di ujung perbatasan dekat Malaysia atau dekat dengan Papua atau dekat dengan wilayah Australia, tidak. Ini di ujung bibir ibu kota negara. Dan sampai hari ini ibu kota negara Indonesia ditegaskan masih Jakarta, tidak pindah ke Kalimantan. Sehingga menurut saya sangat tidak elok jika keadilan itu di bibir ibu kota saja tidak bisa dihadirkan, apalagi di pelosok-pelosok yang lebih jauh. Saya kira itu. Dan terakhir saya himbau bagi yang ingin membersamai Charlie Chandra, sidang ke depan itu di tanggal 2 Juli 2025 hari Rabu jam 10.30 insya Allah. Begitu Bang. Di mana? Di Pengadilan Negeri? Di Pengadilan Negeri Tangerang, itu di sekitar komplek Pemda Tangerang ya. Itu pengadilan kota kabupaten itu tempatnya sama di situ. Walaupun lokus deliknya di kabupaten, peradilannya untuk peradilan umum itu masih jadi satu di kota Tangerang. Kecuali peradilan agama ya, kalau yang kabupaten kan sudah pindah di Tiga Rasa. Tapi untuk peradilan umum masih menyatu di kota Tangerang. Begitu di Jalan Pahlawan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bro Hozinuddin ya. Mudah-mudahan apa yang Anda perjuangkan itu berbuah kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, oke. Assalamualaikum. Ya, saudara sekalian, itu tadi dengan Ahmad Hozinuddin ya. Kalau kita bicara tentang pejuang seperti beliau gitu, membela orang itu ya tidak dengan bayaran ya. Jadi betul-betul membela, dan ini adalah bagian dari perjuangan untuk melawan oligarki. Yang dibayar itu biasanya yang mewakili korporasi-korporasi besar itu. Yang kadang-kadang kita ya orangnya itu juga sebenarnya. Jadi saudara sekalian, dan mungkin juga kepada Presiden kita Prabowo Subianto, tolong Pak diperhatikan hal-hal seperti ini. Kita ini merdeka itu berharap negeri kita itu negeri yang mengayomi, negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Tidak ada orang yang dirampas haknya, bahkan dikriminalisasi, diperburuk lagi di media massa. Karena kita harus paham, kalau ada kasus, siapa yang di belakang kasus itu? Jadi kalau di belakang kasus orang-orang seperti Hozinuddin yang sehari-harinya seorang lawyer tapi bukan lawyer yang komersil begitu, lebih banyak tidak dibayarnya daripada dibayarnya, kehidupannya juga sederhana, maka kita harus berpikir bahwa ini bukan soal yang terkait dengan kepentingan bisnis dan lain sebagainya. Apalagi kasus Charlie Chandra ini,
kasus yang sudah mencuat ke permukaan sesungguhnya. Masa orang-orang di dalam lingkar pemerintahan nggak pay attention terhadap kriminalisasi yang dilakukan oleh katakanlah bahkan ini kan penegak hukum. Kesannya wah ini prosedur biasa, udahlah. Yang namanya titipan-titipan seperti itu dari oligarki, itulah problem kita hari ini. Begitu saja saudara sekalian, ya mudah-mudahan terupdate secara baik, ya sampaikan kebenaran kalau memang itu benar. Tapi coba kita baca sedikit komentar sobat era sekalian. Tadi saya sengaja pakai kacamata hitam karena tiba-tiba mata saya ingin terpejam. Kaji, ini negara hukum rimba yang kuat yang kuasa, makanya saya nggak euforia ketika kejaksaan banyak bongkar korupsi. Di sisi lain mereka juga lakukan kriminalisasi. Mimpi penegakan hukum mereka lurus. Sediakan data pamungkas Pak Lawyer. Kenapa Pak Ahmad Zainuddin kalau ngomong suka ngegas? Bukan ngegas ya. Kemudian Bang Refli, tolong bahas dua pengamen cilik yang nyanyi lagu kritik ijazah Jokowi didatangi polisi dan dipaksa hapus lagunya. Ya nanti kita lihat ya. Kemudian lagi ada bocoran baru nih, mari ayo kita coba. Kemudian apa lagi ya, Bang RH pakai kacamata hitam handsome. Wah luar biasa, kalau gitu saya pakai kacamata hitam lagi ya. Begitu saja ya, Wowo nggak punya ide untuk dapat cuan Dita, oke. Sayang aku izin iklan ya, boleh kan nanti aku nggak kasih. Maksudnya apa ini? Hebatnya Prabowo bilang timnya sudah bagus, luar biasa ya. Itulah susahnya ya. Kalau kita misalnya punya track record, katakanlah ngentit gitu ya. Ya kapanpun seperti itu. Dan ketika ada di inner circle pemerintahan, masa kita nggak paham siapa yang ngentir, siapa yang enggak. Siapa yang amanah, siapa yang menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri ya. Oke, begitu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.